Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra dari kelas MJ 201. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester genap mata kuliah Pasar Lembaga Keuangan, di mana dengan tema OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama tahun 2022 dan diperkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Untuk yang pertama, kondisi pasar modal di Indonesia berdasarkan infografis. Jadi, berdasarkan infografis yang ada pada tahun 2002, secara keseluruhan, kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari mulai jumlah investor mencapai 10,31 juta yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal dengan nilai pertumbuhan sebesar 37,68%. Ditambah lagi, dengan jumlah emiten baru mencapai 71 emiten yang merupakan emiten tertinggi yang memecahkan rekor, dan dengan ditutup dengan IHSG mencapai Rp 6.850,62 atau mengalami kenaikan sebesar 4,09%, dengan didominasi kebanyakan investor di era digital ini adalah anak muda tamatan SMA. Hal ini berarti menunjukkan bahwa generasi milenial dan Gen Z ini melek investasi sejak dini. Mungkin ini efek dari kemajuan teknologi informasi yang ada di Indonesia, sehingga para investor didominasi oleh anak-anak muda Gen Z dan milenial yang melek juga dengan teknologi, sehingga mereka dapat mendapatkan informasi baik melalui media sosial ataupun yang lainnya secara menyeluruh hanya dengan melalui internet. Untuk selanjutnya, kondisi perbankan di Indonesia berdasarkan infografis tahun 2022. Kredit perbankan pada November tahun 2022 tumbuh sebesar 11,16% year of year, dengan nominal kredit secara MTM naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.347,5 triliun. Sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun. Ini didorong karena apa? Karena peningkatan tabungan dan deposito. Hal ini juga dipengaruhi karena banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasca pandemi COVID-19. Ditambah banyak pembelajaran waktu pandemi, sehingga banyak menumbuhkan investor-investor baru di dunia perbankan dan Indonesia sendiri. Dengan banyaknya UMKM sendiri bisa menumbuhkan ekonomi pasca pandemi COVID sendiri, sehingga menyebabkan kredit konsumsi itu sendiri ikut naik. Penyaluran kredit mengalir kencang sepanjang tahun 2022. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit tahun lalu tumbuh sebesar 11,16% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Realisasi itu di atas ekspektasi sejalan dengan kinerja perekonomian domestik yang membaik. Pertumbuhan kredit tersebut disertai dengan perbaikan kualitas aset, resiko kredit perbankan dalam tren penurunan, didukung likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat. Non-performing loan atau NPL gross perbankan per Desember tahun 2022 terpantau turun menjadi sebesar 2,65%. Adapun dana pihak ketiga perbankan tumbuh sebesar 8,78%. Likuiditas perbankan memadai dengan rasio alat liquid atau non-core deposit di level 134,97%. Dan alat liquid di level 30,42% pada Desember tahun 2022. Ketahanan permodalan industri jasa keuangan dan juga menunjukkan dengan rasio capital adequacy ratio atau CIR mencapai 25,49%. Selanjutnya, pada industri non keuangan Indonesia berdasarkan infografis tahun 2022, beberapa indikator kinerja industri keuangan non-bank tetap tumbuh, diantaranya akumulasi pendapatan premi sektor asuransi, outstanding piutang pembiayaan, aset dan dana pensiun, dan outstanding pembiayaan fintech, peer-to-peer lending,
permodalan di sektor IKNB terjaga dengan risk based capital. Insurance masih berada di atas threshold dengan generation ratio perusahaan pembiayaan tercatat jauh di bawah batas maksimum, dimulai dari pendapatan premi naik sebesar 280,24 triliun, disusul dengan pembiayaan utang sebesar 409,49 triliun, dana pensiun mengalami kenaikan sebesar 341,87 triliun, sampai dengan fintech P2P lending sebesar 50,30 triliun, sedangkan permodalan di sektor IKNB masih terjaga di atas threshold. Untuk selanjutnya, kebijakan di sektor jasa keuangan tahun 2022, di mana kebijakan yang dilakukan oleh OJK di tahun 2022 dimulai dari pengembangan kendaraan bermotor listrik guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, memperkuat di sektor infrastruktur mulai dari memperkuat pengaturan yang mendukung akselerasi transformasi digital dan ketahanan kualitas sumber daya manusia di sektor jasa keuangan. Kemudian ada penguatan pengawasan serta integrasi pasar dan sektor keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen. Kemudian OJK sendiri mengupayakan enforcement atau penegakan hukum, kemudian peningkatan governance di sektor keuangan mendukung terhadap inovasi keuangan digital. Selanjutnya di sini ada program edukasi dan perlindungan konsumen pada tahun 2022. Di program ini dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, dengan tujuan menjamin diperolehnya hak masing-masing konsumen atau hak dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan perundang-undangannya. Dan dengan ini, menurut pendapat saya sangat bagus apa yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya, di mana banyak sekali sekarang terkait kasus penipuan-penipuan yang terjadi di industri keuangan, dan masih banyak kegiatan-kegiatan ilegal di luar pengawasan OJK yang dapat merugikan baik konsumen maupun pelaku usaha, di mana sudah sangat banyak sekali, mulai dari misal contoh yang terbaru sekarang itu seperti pengiriman, contoh kecil saja ini di luar konteks, ada penipuan berupa pengiriman APK atau undangan digital, dan sekarang ada yang play atau kita sekali klik kita bisa terkena hack dengan cara mudah seperti itu oleh para penipu-penipu di luar sana. Untuk selanjutnya, kebijakan OJK di sektor jasa keuangan pada tahun 2022. Yang pertama, kebijakan yang dilakukan OJK sendiri pada tahun 2022 di sektor jasa keuangan sangatlah lengkap dari hulu sampai ke hilir. Dari industri UMKM sampai sektor pabrikasi, di sini peran OJK sangatlah penting terkait pertumbuhan ekonomi negara, karena sebelum tahun 2022 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kelumpuhan ekonomi di semua sektor dan tidak memandang sektor manapun. Maka dari itu peran dari OJK sendiri sangatlah penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Namun semua hal ini harus selalu dikontrol, jangan cuma membuat kebijakan namun tidak tepat sasaran, dan untuk persoalan perizinan dipersulit atau bahkan sampai ada pungli. Di mana sebagai contoh kecil, saya pernah mengurus pengizinan di suatu lembaga pemerintahan untuk melakukan legalitas terhadap usaha kecil saya di situ dimintai pungli, sehingga saya balik lagi untuk mempertanyakan atau mencari apakah benar pada saat melakukan perizinan yang saya akan melakukan perizinan ini, apakah membutuhkan biaya yang diminta dari oknum petugas di pemerintahan tersebut atau tidak, sehingga saya bisa lebih hati-hati dalam melakukan atau bikin surat perizinan sehingga tidak ada terjadi pungli. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya Adi Syahputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.